Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil sabri wa sabri amri wa ala lisani qawli. Syada la ilaha illallah wa Muhammadur rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya mengajak anda semua untuk berdoa supaya pelajaran kita diberi kemudahan dan apapun yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk masa depan kita bersama. Berdoa mulai. Kita kembali lagi ke materi kita mengenai cerita, teks cerita sejarah. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu mengenai pelajaran sebelumnya. Ada yang kalian masih ingat? Kemarin kita sudah belajar, saya bawa buku 2, teks sejarah dan teks cerita sejarah. Nah, khusus pada hari ini adalah semua kita akan membahas mengenai struktur teks cerita. Nah, oke, baik, terima kasih Mbak Liza. Sekarang kita lihat struktur teks cerita ini secara umum. Baik kalian menulis cerpen, baik kalian menulis novel, menulis roman, menulis apapun itu, strukturnya secara umum ini seperti ini. Struktur cerita seperti ini. Jadi ini, oke, ini paham lah ya? Belum tahu? Ini masih abstrak nih. Di sini itu pengenalan, ini berkenalan bagian sini. Terus naik mulai pengenalan peristiwa. Terus konfliknya, puncak konfliknya, terus resolusi. Jadi ketika masuk pada tahap orientasi ini, kita mulai mengenalkan ceritanya tentang siapa, dia mau ngapain, apa yang dia lakukan dan lain sebagainya. Tentukan tokohnya itu mau ngapain, terus apa tantangannya dan bagaimana hasilnya. Itu sudah jadi cerita. Cerita apapun kalian tulis, novel, mau cerpen, mau roman, kalau kalian memegang 4 kunci ini, sampai selesai. Jadi tokohnya siapa, kita buat yang agak asik aja. Siapa nama tokohnya? Misalnya jatuh cinta, supaya kalian semua. Tokohnya siapa? Siapa? Itu laki-laki cowok yang kalian paling favorit. Jeffrey, oke, Jeffrey, tokohnya Jeffrey. Apa lagi? Oke, ini ya, tokohnya Jeffrey. Dia mau ngapain? Meminang seorang gadisnya siapa? Starla. Oke, nah ini kejadiannya. Sekarang pada langkah yang kedua, kalian mengungkapkan peristiwanya. Mengungkapkan peristiwanya itu apa saja yang menjadi halangannya. Ternyata langkah kedua, ketika kita mengungkapkan peristiwa, si Starla ini sudah punya tunangan, namanya Randy. Kemudian orang tua Starla juga tidak merestui dia dengan Oke, itu harapan kedua. Yang ketiga itu apa ini tadi? Si Jeffrey itu mau menikahi, modalnya banyak dan dia nggak punya duit. Masalahnya sudah jadi 3. Sekarang apalagi neneknya sakit, butuh biaya cepat. Jadi jangankan buat meminang, salah buat pengobatan neneknya aja dia nggak punya duit. Itu masalah apa enggak? Masalah. Dari kita sudah dapat 4 masalah. Jadi 4 masalah. Disinilah kalian mengungkapkan masalah. Dan menarik sekali. Kemudian ini harus klimaks di sini. Nah, posisinya itu klimaks. Jadi ini benar-benar posisi penentuan. Apa yang dilakukan oleh si Randy untuk mengatasinya. Sekarang gimana caranya? Yang neneknya apa? Gimana? Ya udah lah, dimakankan loh. Sekarang neneknya apa? Ya udah dimakankan. Tapi gimana caranya supaya selesai konfliknya? Dia dapat warisan. Motornya selesai masalahnya. Udah ada warisan banyak, ya kan? Itu pembangun cerita segampang itu. Jadi Randy neneknya apa? Dia dapat warisan. Warisannya itu 1 miliar. Nah, selesai lah motor dicuri. Motor berapa? 20 juta. 1 miliar dapat warisan. Selesai lah. Restuinya dapat tak kalau dia cuma punya duit? Dia restui karena dapat warisan banyak. Misalnya neneknya itu punya sawah di kampung luas, punya perusahaan dan lain sebagainya. Ini supaya ceritanya asik. Oke, teman-teman semua. Itu saja bisa kita pelajari pada hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bersama dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.